Iran tenggelam dalam kepanikan setelah seorang pemimpin penting tewas dalam serangkaian peristiwa yang mengekspos garda revolusi Islam di berbagai lini secara bersamaan. Muhammad Akbarzadeh, wakil komandan politik Angkatan Laut Garda Revolusi Islam dan juru bicara struktur Angkatan Laut rezim, meninggal setelah mobil yang ditumpanginya terguling di Provinsi Kerman di Tenggara Iran. Menurut media yang terkait dengan rezim itu sendiri dan liputan internasional yang mengikuti kasus tersebut. Versi resmi menyebutkan kecelakaan lalu lintas, penanganan darurat, pengiriman ke pusat medis, dan kematian yang disebabkan oleh parahnya luka-luka. Namun, waktu kematian ini membuka luka politik yang sulit disembunyikan. Akbarzadeh adalah juru bicara publik tekanan Iran di Selat Hormuz. Dia telah dikenai sanksi oleh Uni Eropa pada 8 Juni dan muncul di pusat retorika kekuatan yang digunakan oleh Teheran terhadap Barat. Sementara itu di luar negeri, polisi Montenegro dengan dukungan langsung dari FBI menangkap Amir Barati yang disebut sebagai operator siber yang terkait dengan Garda Revolusi Islam dan dicari oleh Amerika Serikat karena serangan terhadap universitas. Di dalam Iran, laporan baru tentang penindasan dan bentrokan di daerah sensitif menunjukkan rezim yang dikelilingi oleh ketidakpercayaan, ketakutan, dan kelelahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Outerwave kecelakaan tidak menghapus kecurigaan? Bagaimana Teheran akan menggunakan kekuatan? Sementara kehilangan nama-nama penting, saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Peretas dan kontrol internal. Muhammad Akbarzadeh meninggal di Provinsi Kerman, sebuah wilayah strategis di tenggara Iran setelah kendaraannya terguling. Menurut Fars, agen yang sejalan dengan Garda Revolusi Islam. Liputan internasional sendiri bahwa polisi dan Outerwave menurut Fars, agensi yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Islam, layanan darurat telah diaktifkan. Dia dibawa ke unit medis dan pihak berwenang telah membuka penyelidikan atas keadaan kecelakaan tersebut. Informasi resmi mencoba menutup kasus sebagai tragedi di Outer Wave. Tetapi kematian seorang tokoh politik dari Angkatan Laut Garda tidak muncul di berita sebagai peristiwa biasa karena Akbarzadeh bukanlah seorang pejabat yang tidak menonjol. Dia berbicara mewakili Angkatan Laut rezim pada saat terjadi konfrontasi langsung di Selat Hormuz. Uni Eropa memasukkan Akbarzadeh ke dalam daftar sanksi pada 8 Juni, menyatakan bahwa dia adalah wakil komandan urusan politik Angkatan Laut Garda dan bertindak sebagai juru bicara organisasi tersebut. Dewan Uni Eropa menuduh Angkatan Laut Garda mengancam, mengganggu dan menyerang kapal-kapal komersial serta mencoba memberlakukan pajak dan kontrol atas lalu lintas maritim di wilayah tersebut. Dalam praktiknya, Akbarzadeh adalah salah satu wajah dari intimidasi Iran terhadap kapal-kapal yang melewati salah satu jalur paling sensitif dalam perdagangan global. Kematian ini juga terasa berat karena Akbarzadeh secara terbuka mendukung narasi bahwa Barat sedang terpojok. Kematian ini juga terasa berat karena Akbarzadeh secara terbuka mendukung narasi bahwa Barat sedang terpojok. Komandan Senior Korps Penawar Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa hegemoni Amerika Serikat sedang menurun dan bahwa Washington sekarang memohon kepada Teheran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang. Laksamana Muda Muhammad Akbarzadeh, wakil politik Angkatan Laut IRGC, menyampaikan komentar ini saat berbicara di hadapan pertemuan rakyat Iran yang mendukung rezim Islam. Dia mengatakan bahwa negara-negara di kawasan dan kekuatan dunia lainnya telah sampai pada kesimpulan bahwa Amerika Serikat tidak lagi mampu menjamin keamanan sekutu-sekutunya. Akbarzadeh menekankan bahwa akan menjadi kesalahan perhitungan dari para pemimpin Hezbollah untuk berpikir bahwa mereka lebih mampu menjamin keamanan sekutu-sekutunya yang dapat menahan Iran melalui cara militer, sanksi, atau pemberontakan. Komandan tersebut menambahkan bahwa penutupan Selat Hormuz dan ketidakmampuan Washington untuk membukanya kembali telah membuktikan kepada dunia kekuatan Iran. Akbarzadeh menyatakan bahwa angkatan bersenjata Iran sudah siap siaga dan akan memberikan respons yang lebih kuat terhadap setiap kemungkinan serangan ke negara tersebut. Pada bulan Mei, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memohon untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran karena kenaikan harga bahan bakar dan Ketidakstabilan regional.
Subtitle, author wave, subtitle, author wave, subtitle, author wave, subtitle, subtitle, author wave. Jika orang Amerika memang melakukan sesuatu, itu sebenarnya bukan sebuah tindakan, melainkan sebuah reaksi. Itu hanyalah sebuah reaksi. Kita tidak boleh merasa nyaman bahkan sedetik pun. Kita tidak akan mundur di hadapan Amerika Serikat. Sekarang, pejabat yang sama yang dulu menjual citra kekuatan itu ditemukan tewas dalam kasus yang secara resmi dianggap sebagai kecelakaan. Bagi rezim ini menimbulkan masalah komunikasi. Jika itu hanya kecelakaan, pertanyaannya adalah mengapa sosok yang begitu terkenal bisa begitu rentan? Jika ada sesuatu di luar itu, Teheran akan kesulitan untuk mengakuinya tanpa terlihat tidak mampu melindungi para komandannya sendiri. Pukulan kedua datang jauh dari wilayah Iran. Di Kotoh, kota pesisir di Montenegro, polisi setempat menangkap Amir Barati, 39 tahun warga negara Iran dan Turki, dalam sebuah operasi yang dilakukan bekerja sama dengan FBI. Dia dicari oleh pengadilan New York atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan komputer, peretasan siber, dan pencurian identitas. Menurut pihak berwenang, yang dikutip oleh Reuters dan Associated Press, serangan-serangan tersebut telah dimulai. Serangan-serangan itu dimulai pada tahun 2013, menargetkan lebih dari 150 universitas di Amerika Serikat, dan diperkirakan telah menyebabkan kerugian sekitar 3,4 miliar dolar. Kota pesisir Montenegro. Di pesisir Montenegro, polisi menangkap seorang wanita Iran karena pencurian identitas. Tuduhan terhadap Barati memperburuk citra Garda Revolusi Islam karena data yang dicuri dan akun universitas yang diretas diduga digunakan untuk kepentingan Garda itu sendiri. Kasus ini sekarang akan dianalisis secara hukum di Podgorica, ibu kota Montenegro, sebagai bagian dari proses ekstradisi. Perang siber Iran tidak akan selamanya tersembunyi di balik universitas, perusahaan kedok, atau agen-agen yang tersebar di seluruh Eropa. Rezim yang mengancam kapal juga berusaha beroperasi melalui keyboard, kata sandi, dan penyusupan secara diam-diam. Penahanan di Montenegro juga menunjukkan adanya perubahan di lingkungan Eropa. Operasi tersebut tidak terjadi di ibu kota besar, melainkan di sebuah kota pesisir di mana tersangka yang dicari oleh Amerika Serikat akhirnya ditemukan dan ditahan. Hal ini penting karena agen-agen yang terkait dengan rezim bermusuhan biasanya menggunakan jaringan, perjalanan internasional, dan kewarganegaraan ganda untuk bergerak dengan paparan yang lebih rendah. Aksi bersama dengan FBI menunjukkan bahwa kerjasama keamanan semakin memperketat pengawasan terhadap para operator yang terkait dengan Garda Revolusi Islam. Bagi Teheran, setiap penangkapan seperti ini memiliki dampak politik karena menunjukkan bahwa struktur eksternal rezim dapat dilacak, ditemukan, dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Di dalam Iran, perhatian juga terlihat pada perilaku milisi Basij. Organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa Amir Mohammad Kazemi, seorang tentara muda berusia 19 tahun dari kota Negar di wilayah Batsir, Provinsi Kerman, tewas setelah sebuah insiden yang terkait dengan musik keras selama bulan Islam Muharram. Laporan yang diterbitkan oleh Renggal menyatakan bahwa anggota Basij terlibat dalam aksi tersebut. Kasus ini memicu kemarahan di tingkat lokal karena menunjukkan bagaimana penindasan sehari-hari terus menekan masyarakat, bahkan dalam hal-hal sederhana kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa. Apa itu? Apa itu? Ini adalah rezim yang juga menggunakan ketakutan di jalanan. Di Iran Barat, pusat tekanan lain muncul di Pave, Provinsi Kermanshah.
Laporan dari Rengal menunjukkan bahwa 2 anggota Garda Revolusi Islam tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan pada malam 29 Juni di distrik Mirabat. Liputan dari Jerusalem Post juga mengutip kantor berita Tasnim yang terkait dengan Garda melaporkan bahwa 2 anggota pasukan tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan bersenjata. Artinya, bahkan sumber yang dekat dengan rezim pun mengakui adanya kerugian di lapangan. Garda Revolusi Islam tidak hanya menghadapi musuh dari luar, mereka juga menghadapi luka internal yang terbuka akibat bertahun-tahun penindasan. Gabungan dari fakta-fakta ini menciptakan situasi yang sulit bagi Teheran. Seorang perwira Angkatan Laut Garda meninggal dalam keadaan yang secara resmi diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Seorang operator siber yang diduga terkait dengan Garda ditangkap di Montenegro atas tuduhan bernilai miliaran dolar di Amerika Serikat. Anggota Garda menjadi target dalam operasi PAVE. Abazic muncul dalam laporan kematian seorang pemuda di Kerman. Dan semua ini terjadi sementara rezim berusaha mempertahankan citra sebagai kekuatan yang mengancam Selat Hormuz, menantang sanksi dan berbicara seolah-olah mereka mengendalikan wilayah tersebut. Masalah bagi Iran adalah bahwa propaganda tidak bisa menutupi kenyataan selamanya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.